Nah, hari ini adalah hari Pepenkris yang kedua ya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama merayakan Pepenkris dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau main game dulu. Di sini sebelah kanan dan kiri Miss Lisa sudah ada Bapak Ibu guru yang akan bermain game. Yeay, nanti kalian bisa melihat keseruan-keseruan mereka semuanya ya. Nah, kali ini kita akan bermain game tentang Samson, Delila, dan singa. Pernah mendengarnya anak-anak gamenya? Apakah kalian pernah mencobanya? Nah, kali ini Bapak Ibu guru yang akan bermain game Samson, Delila, dan singa. Nah, nanti mereka akan mencoba menjadi Samson atau Delila atau singa ya. Tetapi kita akan bagi jadi dua tim. Yang pertama ada tim A, ada tim B ya. Kita akan bagi dua tim. Nanti satu tim tidak boleh bekerja sama. Kalau biasanya permainan Samson, Delila, dan singa itu bekerja sama ya, satu tim ya, untuk menentukan aku mau jadi singa, aku mau jadi Delila, atau kita mau jadi Samson gitu ya. Nah, anak-anak kali ini mereka tidak boleh bekerja sama. Mereka tidak boleh berbicara, tidak boleh memberikan kode-kode ya. Tetapi mereka harus berpikir supaya mereka bisa satu gerakan nantinya ya. Misalnya harus gerakan singa semuanya, atau gerakan Samson semuanya, atau gerakan Delila semuanya, satu tim ya. Tapi nggak boleh bekerja sama, nggak boleh berdiskusi, nggak boleh menentukan bersama kelompoknya, tidak boleh. Mereka harus berpikir sendiri. Begitu ya. Nanti kelompok yang sama gerakannya, dia yang menang. Miss Lisa akan hitung 1, 2, 3, lalu mereka akan membalikkan badan mereka bersama gerakan yang mereka lakukan ya. Jadi begitulah peraturannya. Dan sekarang mari kita mulai gamenya ya. Sebelum mulai dulu, kalau Simpson bagaimana? Kalau Simpson nanti gerakannya begini ya Bapak Ibu ya. Kalau Delila begini ya. Kalau singa seperti ini ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, silakan membalikkan badan dan tidak boleh bekerja sama loh ya. Tidak boleh memberikan kode-kode. Ya, mari kita lihat bersama-sama ya. Sudah dipikirkan? 1, 2, 3. Oke, sudah siap semuanya Bapak Ibu? Siap ya? Saya akan mulai menghitung. 1, 2, 3. Ini sama nih. Lagi. Nah, coba lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2. Ayo ya, nggak boleh memberitahu loh ya Bapak Ibu ya. Harus berbeda. 1, 2, 3. Oh. Nggak sama. Oke, lagi. 1, 2, 3. Ya, ini sama. Oke, nah gamenya seperti itu anak-anak. Ternyata dengan bekerja sama dan dengan tidak bekerja sama lebih mudah yang mana ya? Yang kerja sama. Yang bekerja sama. Kalau yang nggak bekerja sama, keliru terus ya. Salah terus ya. Marahan terus. Kamu gimana nih? Mungkin ada yang menyalahkan atau bagaimana ya. Nah, adik-adik, kali ini kita bermain seperti ini. Tujuannya adalah agar kita selalu bekerja sama dalam segala sesuatu, supaya kita bisa sehati, sepikir, setujuan. Nah ya, untuk mencapai apa yang baik gitu ya.
Nah, anak-anak, sekian dulu permainan gamenya hari ini. Kalian bisa mencobanya bersama adik kalian juga loh di rumah dan kakak kalian ya. Nah, selamat mengikuti renungan pada pagi hari ini bersama dengan Bu Susi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Susi. Dan nanti biarlah firman Tuhan ini boleh mengena di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tambah semangat kan anak-anak? Saya yakin kalian tambah semangat, semakin berapi-api. Karena hari ini kita memasuki Pepenkris hari yang kedua. Oke? Nah, hari ini anak-anak kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Filipi adalah perjanjian baru ya anak-anak. Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Euodia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah anak-anak, apa ya artinya kok sehati sepikir di dalam Tuhan? Kemudian siapa sih itu Euodia, Sintike? Siapa ya itu anak-anak? Nah, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 2 ini mengisahkan tentang Rasul Paulus. Ya, ketika Rasul Paulus saat itu memimpin jemaat yang ada di Filipi, ya. Di sana ada dua wanita namanya Euodia dan Sintike. Nah, mereka ini sebenarnya adalah kawan sekerja Paulus yang mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengabarkan Injil Kristus saat itu. Tetapi karena beberapa hal, karena adanya perbedaan-perbedaan, kemudian mereka timbul perpecahan, timbul percecokan, tidak sehati sepikir. Nah, tidak sehati sepikir. Sehati sepikir itu artinya adalah ada persatuan, ada kesatuan ya. Tetapi karena adanya perbedaan-perbedaan, kemudian karena adanya permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, ternyata mereka menjadi terpecah, mereka menjadi cekcok ya. Nah anak-anak, coba perhatikan sekarang. Kalian pasti punya keluarga kan di rumah anak-anak? Ya, mungkin saat ini kalian tinggal bersama orang tua kalian. Ada papa, mama, ada adik, ada kakak, juga ada kalian. Nah, atau mungkin ada yang tinggalnya bersama kakek dan nenek, atau juga bersama dengan om dan tante, Pak D dan Bude. Nah, mereka itu adalah keluarga kalian, ya kan? Nah, di dalam sebuah keluarga kadangkala ada perbedaan-perbedaan. Contohnya, papa itu sukanya makan bakso misalnya, mamahku sukanya makan soto, seger ya kan. Tapi aku suka makan mie goreng misalnya ya. Ada perbedaan-perbedaan. Juga misalnya perbedaan kesukaan, hobi misalnya, atau kegemaran misalnya. Ayahku itu sukanya mancing, kemudian mamahku sukanya nyanyi. Wow, suaranya merdu, la ya. Suaranya merdu, suka nyanyi. Tapi aku suka melukis. Nah, kadang-kadang perbedaan-perbedaan seperti itu bisa menimbulkan perpecahan loh anak-anak. Atau juga perbedaan dalam hal berpendapat, ya kan? Dalam sebuah keluarga, misalnya ketika diadakan diskusi, ada perbedaan dalam berpendapat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ada perbedaan-perbedaan, tetapi kita harus saling
menghormati perbedaan-perbedaan itu, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya juga nih, kalian juga punya teman-teman kan, baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin kalian juga punya perbedaan-perbedaan dengan teman-teman kalian. Contoh, kalian misalnya nih, sekolahnya kan sekarang daring ya, biasanya dilakukan Zoom. Nah, ketika Zoom itu mungkin guru bertanya kepada seseorang atau kepada kamu. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat yang disampaikan oleh teman-temanmu. Maka apa yang harus kalian lakukan? Kalian tetap harus menghormati perbedaan-perbedaan itu. Tuhan memang menciptakan perbedaan-perbedaan di antara manusia, dalam keluargamu, dengan teman-temanmu, atau mungkin juga dengan tetanggamu. Tetapi Tuhan tidak menginginkan perpecahan. Tuhan ingin kita tetap bersatu, sehati, sepikir, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan sangat menyukai persatuan anak-anak ya. Tuhan sangat mencintai kerukunan anak-anak. Nah, karena itu, baik dalam keluarga, dalam bertetangga, dengan teman, kita harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Jangan suka memicu pertengkaran, memicu perselisihan, baik dalam keluargamu ataupun dengan teman-temanmu ya. Karena Tuhan tidak menyukai itu. Yang Tuhan sukai adalah hidup yang bersatu ya. Satu dengan yang lain, hidupnya rukun. Itu anak-anak ya. Jadi ini yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 2. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak. Oke? Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ketika Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kita harus sehati sepikir di dalam Tuhan, tidak menimbulkan pertengkaran, permusuhan maupun percecokan dengan siapapun, tetapi kami senantiasa boleh hidup bersatu, karena itu yang Tuhan sukai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman ini sungguh-sungguh dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.